Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Nah, buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas temanya hidup jangan ngandelin orang lain. Nah, gimana nih Ustadz Syam? Ada yang orang minta bantuan kepada dirinya tapi tetap tidak mau membantu juga karena alasan toh saya aja nggak nyusahin orang lain gitu. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Dibahas nih ya, tausiah ya. Oke, kita bahas Tabi tentang Ustadz tausiah. Bulangkon Loren, Siap. Ustadz Rian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sifat manusia yang dipenuhi oleh syahwatnya di dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a. Karena sesungguhnya kata Allah, manusia insan itu khuliqa halu'a, memang tercipta dengan keadaan yang sering mengeluh. Idza massahu syarru jazua, kalau mereka dikasih yang tidak mereka sukai ya mereka ngeluh. Idza massahul khairu manua, dikasih yang mereka sukai tetap ngeluh. Maksudnya gimana tuh? Kalau dikasih yang susah, ya Allah kapan saya jadi orang kaya? Kalau saya kaya saya pengen bantuin orang. Kalau saya jadi orang kaya saya bisa sedekah. Kalau saya orang kaya saya bisa naik haji. Kalau saya jadi kaya saya bisa bangun pesantren. Saya bisa bangun pondok, saya bisa bangun masjid. Subhanallah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih enggak senengnya begitu dia mintanya. Pas udah dikasih sama Allah, idza massahul khairu manua. Tapi kalau udah dikasih sama Allah malah jadi pelit dia. Datang orang lain minta bantuannya, Pak Haji boleh nggak saya minta bantuan ini, saya punya anak yatim, saya punya ini segala macam. Dia bilang, emang gampang nyari duit, kerja dong. Subhanallah. Maka dalam Al-Quran tuh disebutkan, ada sedekah yang batal. Sedekah yang batal tuh apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Ada sedekah yang batal karena perkataan. Udah bantuin orang tapi diikutkan kata-katanya. Makanya kerja nih, tahun depan jangan minta-minta lagi ya. Wah, dia bantu orang tapi dia ngomong, saya dulu tuh nggak pernah saya minta-minta kayak kamu. Kamu enak aja minta-minta. Nih, saya bantu tapi terakhir kali nih ya, subhanallah. Dia mengikutkan bantuannya dengan kalimat-kalimat. Maka batallah pahala sedekahnya. Maka subhanallah, Allah katakan solusinya. Illal musallin. Gimana caranya agar hati kita ini ridha? Walaupun kita nggak pernah dibantu orang lain, agar kita mampu untuk bisa membantu orang lain, maka Allah katakan al-musallin, mereka orang-orang yang benar-benar berhasil sholatnya. Jadi kalau orang alladzina hum ala sholatihim daimun, orang yang berhasil sholatnya itu nggak mungkin pelit seperti itu. Dia mungkin susah, bahkan kebalikannya, aduh ya Allah saya pengen bantuin orang soalnya dulu saya merasakan susah. Susahnya minta bantuan orang lain. Justru malah dia pengen bantuin orang karena dulu ketika dia minta bantuan orang lain gak ada yang membantunya dan dia rasakan sakitnya. Ini malah sebaliknya pertanyaannya nih. Dia gak pernah dibantuin orang makanya dia gak mau bantuin orang. Maka subhanallah orang yang menjaga sholatnya, menjaga hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta tolong kepada dia justru dia pengen cepat-cepat bantuin. Karena dia pernah merasakan betapa sulitnya meminta bantuan orang atau memohon pertolongan orang lain. Maka yang pertama jaga sholat kita. Yang kedua usahakan yakni belajar keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Semua yang dilakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bantu orang? Karena saya disuruh sama Allah, bukan karena orang itu pernah bantu saya. Wallahu taala alam. Masya Allah, intinya kita harus belajar ikhlas. Betul. Dan perbanyak sholat kita biar kita semakin ikhlas, biar kita kan sebelumnya mungkin pernah merasakan susah. Jadi kedepannya lebih ikhlas untuk memberi. Ya karena jadi kan rezeki, merasakan, betul. iya rezeki juga harus dicuci, harus dibersihkan. Gitu Subhanallah. kan. Masya Baik. Allah. Baik nih jemaah, kita nggak boleh bergantung pada orang lain ya. Bahkan sampai terus-terusan mengandalkan orang lain. Nah gimana nih Ustadz Bulangkon? Benarkah dalam Islam sampai dikatakan kita tidak boleh bergantung pada diri sendiri juga. Dan hanya bergantunglah kepada Allah. Cuma bagaimana standar kita telah bergantung sepenuhnya kepada Allah? Itu gimana penjelasannya Ustaz Oke, Bulangkon? terima kasih Silakan. guru-guru kami semuanya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Adinda, Tengku Rian, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana sih yang dikatakan bahwa kita tidak boleh bergantung pada diri sendiri, pada orang lain, tapi kita harus bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menginformasikan kepada kita. Tadi di awal Ustadz Maulana telah mengatakan, wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya yang ada di bumi, dabbah, gegermetan sedoyo makhluk, dijamin kalian Allah Subhanahu wa taala rezekinipun. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sinten ingkang bertawakal kepada Allah bakal dijamin sedoyo kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai di mana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak boleh ketika kita meminta bantuan kepada orang lain? Saged kemawon, boleh saja. Karena ada sebuah bahasanya itu apa ya? Sebuah pemeo atau kalimat-kalimat yang beredar di masyarakat. Orang sukses itu tergantung 3 tangan. Tangan pertama. Yaitu karena garis tangan. Tangan kedua. Karena buah tangan. Tangan Tangan ketiga. ketiga. Karena campur tangan. Jamaah. Jamaah. Weh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pertama karena garis tangan, artinya karena qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena buah tangan, karena bunga-bunga sosial. Artinya dados menungso niku kan ada kalimat begini. Seseorang akan dibantu oleh orang lain, seseorang kalau dibantu orang lain, dia pasti pernah membantu orang lain. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan campur tangan. Sedoyo menungso pasti wonten campur tangan saking menungso liyane. Tapi Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, wa man istaghalla billahi anin nas kafahullahu ma'unatan nas. Sinten tiange sapa wonge sing ten ngriku menggantungkan, menyibukkan dirinya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kafahullahu ma'unatan nas, dia akan dicukupi segala kebutuhannya. Ingkang nomor kali, wa man istaghalla binafsihi anillah. Sapa wonge sing teneriku mengandalkan dirinya binafsihi anillah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wakalahullahu ilayya nafsahu, dia akan ditimpakan semua kesibukannya untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, wa man istaghalla bin nasi anillah wakalahullahu ilaihim, siapa orangnya yang mengandalkan orang lain bukan mengandalkan Allah, maka orang lain itulah yang akan ditimpakan kesibukannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kecewanya. Saya ulangi lagi. Kalau kita sedoyo niki mengandalkan bukan mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akeh kecewanya. Mengandalkan manusia, ketika manusia itu sudah tidak menolong kepada kita, maka kita akan kecewa. Kita mengandalkan kepada diri kita sendiri, ketika diri kita sendiri tidak punya kemampuan, kita akan kecewa. Tapi sedoyo memang harus diusahakan. Sebab apa? Profesionalitas itu juga penting. Profesionalitas dalam bekerja, profesionalitas di dalam meraih cita-cita, sedoyo dilakukan, tapi tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dan ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Artosipun niku kita lan panjenengan sami kedah ndedonga dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten demikian. Masya Allah. Artosipun itu artinya. Oh, artos artinya. Iya, kalau Ya. arto uang. Wah, kita Kalau atos Hah? Sunda, Atos tuh Sundaan itu ya. keras. keras. artos arti atos keras. Garis tangan, Campur buat tangan. campur tangan, Buat buat Buah tangan. tangan. Masih ada satu Apa lagi. lagi gitu? Tanda tangan. Aduh, mantap sekali tuh Ustaz. Masya Allah. Jadi intinya kita harus mengandalkan Allah dulu, baru kita minta bantuan sama manusia. Iya. Oke, ini ke Ustadz Maulana nih. Iya. Benarkah ada cara terbaik dalam Islam yang dikatakan mustajab dan bisa dilakukan setiap orang dibandingkan hidup mengandalkan orang lain? Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih. Kata-kata Rian ini bagus banget nih. Buat semua jamaah, kata-kata Rian bagus. Bagaimana kita dalam hal ini cara terbaik mengandalkan untuk bisa hidup. Tapi tunggu dulu.
orang lakukan, tapi kita ngandalin dari apa yang dilakukan. Rian, waktu mau nikah, minta doa nggak sama orang tua? Pasti dong Ustadz. Minta doa restu? Oh bagus. Ngandalin doa orang tua. Ma, doain aku, mau aku ujian. Kenapa Anda tidak berdoa sendiri? Kenapa harus mengandalkan doa orang tua? Kita datang ke guru, doakan aku dong. Padahal doanya kamu bisa juga. Tapi kenapa kita ngandalin doa guru? Sebelum kita berdoa, kita baca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Kita ngandalin. Itu namanya pelancar, mempermudah. Karena mohon izin, mau dikabulkan doanya? Baca surah Yasin 41 kali. Waduh, gimana caranya? Kalau kita baca sendiri ayat surah Yasin 41 kali, mungkin lama. Maka undanglah 40 orang datang baca Yasin. Sama-sama baca Yasin. Nah inilah kenapa ada namanya tawassul. Tawassul itu bagus. Tawassul itu diperbolehkan. Ngandalin amalan ibadah. Sebagaimana seorang yang 3 orang terbelenggu dalam satu goa. Kemudian tertutup batu. Kemudian mereka bertawassul dengan ibadahnya. Saya dulu pernah jagain ibuku. Saya tidak akan minum susu ini sebelum ibuku minum. Maka bergeraklah batu itu. Bertawassul dengan ibadahnya. Aku pernah digoda sosok wanita. Tapi saya bertahan untuk padahal wanita itu sudah menggoda saya. Tapi saya tetap takut kepada Allah. Maka bergeraklah batu itu. Bertawassul dengan ibadahnya. Dan ada orang. Aku pernah mempekerjakan orang. Orang itu pergi. Lalu gajinya belum diambil. Jadi aku simpangkan gajinya. Aku jadi belikan ternak. Sampai ternaknya 1 gunung. Banyak sekali. Ketika dia datang meminta gajinya. Tuh gajimu. Dan aku bertawassul dengan amal ibadahku. Kalau itu memang merupakan pahala, engkau nilai pahala, maka bergelaklah batu itu, terbukalah sampai ketiga orang ini keluar. Mereka bertawassul dengan kebaikannya. Maaf, saya harus katakan, berbaik sangkalah. Tidak apa-apa kita berbaik sangka dengan ibadah kita. Padahal belum tentu ya ibadah kita diterima. Siap, siap. Tapi harus tetap husnudzon. Berbaik sangka. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbuat dulu berdoa. Berbuat dulu berdoa. Makanya dari sinilah kita harus berbaik sangka. Ada namanya khauf, ada namanya raja. Khauf itu yakin. Harap. Khauf raja. Khauf raja itu. Ngayu. Ya, pintar. Mengayu. Kalau gini harap raja. Harapan. Coba kalau kita ngayung ini lari ke sini muter. Iya muter. Nggak jalan itu. Muter-muter terus. Muter-muter terus. Muter Tapi terus. harus hau raja. Hau raja. Hau raja. Hau raja. Ustaz, ntar sampai pulang ke rumah gitu terus. Hau raja, hau raja. Itulah harus ada 2 itu. Harus ada 2 itu. Makanya berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan tidak apa-apa kita mengaminkan doa guru kita. Karena yakin doanya mereka diterima. Masya Allah, Iya, berharap kepada nggak ada Allah, masalah. bergantunglah kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik jamaah di rumah. Pasti udah gak sabar nih nunggu pertanyaan kita dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, baik nih dari Instagramnya hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana, apakah salah jika seorang istri terlalu mengandalkan dan bergantung kepada suaminya? Karena banyak keluarga saya yang bilang jangan terlalu manja dan ngandelin sama suami. Nanti kalau suaminya nggak ada, kita yang kebingungan. Lalu saya cerita sama suami dan suami saya malah marah. Padahal saya juga niatnya pingin mandiri gitu Ustadz. Biar bisa nyari uang sendiri juga bantu-bantu buat keperluan keluarga. Jadi saya juga bisa ngirim buat keluarga saya. Saya nggak enak nambah beban suami sampai nanggung kebutuhan keluarga saya juga Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz Syam untuk pertanyaan ini. Baik, apakah salah ketika seorang istri mengandalkan suami? Wajib seorang istri mengandalkan suami. Wajib seorang istri bermanja-manja kepada suami. Wajib seorang istri menerima nafkah daripada suami. Karena ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Hukum Allah yang memberikan beban tanggung jawab terhadap suami agar bertanggung jawab kepada istrinya. Subhanallah.
Maka ketika ada seorang istri yang berusaha, saya pengen mandiri, mandirinya dengan cara apa? Mandirinya dengan cara mengurusi suami. Keuangan yang diberikan oleh suami, uang yang datang dari suami, hasil pekerjaannya, silahkan Anda mandiri mengurusnya. Silahkan Anda menabungnya, silahkan Anda yang mengatur keuangan keluarga. Bukan Anda juga keluar untuk mencari pekerjaan sehingga Anda merasa bahwa saya ini harus punya uang sendiri, harus punya uang ini, harus punya ini, harus punya ini. Subhanallah. Namun itu tidak dilarang dalam agama Islam. Tapi jangan memperkeruh ketika suami tidak meridhai. Jangan memperkeruh ketika suami tidak mengizinkan. Penanya tadi bertanya, suami saya marah. Subhanallah, berarti suami tidak mengizinkan Anda bekerja. Maka tidak boleh melangkahkan kaki keluar rumah seorang istri ketika tidak ada izin daripada suaminya. Tidak boleh seorang istri mencari nafkah untuk dirinya sendiri jikalau suaminya memberikan nafkah yang cukup baginya. Kecuali misalnya suaminya memang tidak bisa bekerja. Ada penyakitnya, subhanallah. Dia tidak mampu untuk bekerja. Atau dia bekerja tapi miskin. Ya, miskin itu ada tapi nggak cukup gitu. Maka istrinya membantunya. Nggak cukup apa? Nggak cukup primer ya. Nggak cukup buat makan, nggak cukup untuk berteduh, nggak cukup untuk berpakaian. Nah itu baru nggak cukup. Jangan nggak cukup beli tas mewah, bukan. Nggak cukup beli mobil mewah, itu bukan. Jarang orang yang cukup kalau begitu. Yang cukup buat makan aja, sekedar mengenyangkan diri. Nggak cukup buat berteduh rumah, bukan nggak harus 4 lantai 5 lantai, yang penting udah tidak kena hujan, tidak kena panas, subhanallah. Cukup untuk berpakaian, berpakaiannya juga pun bukan yang branded gitu ya. Yang penting sudah menutupi aurat, tidak terlihat auratnya dan juga menjadi perhiasan, subhanallah, maka itu sudah cukup. Kalau suami tidak mengizinkan, bahkan penanya mengatakan bahwa suaminya marah, maka ibu tidak boleh bekerja dan ibu tidak boleh merasa bahwa ketika ibu dapat uang sendiri maka itu mandiri. Mandiri itu tidak selamanya mendapatkan uang sendiri. Banyak suami yang lebih ridho ketika istrinya mandiri untuk merawat anak-anaknya. Banyak suami yang lebih ridho ketika istrinya mandiri untuk yakni mengurusi keuangan suaminya. Banyak suami yang lebih ridho ketika istrinya rajin ngecek suaminya nih kaos kakinya udah berapa minggu nggak diganti gitu ya. Ini kaos kakinya udah pernah diganti belum? Subhanallah, pinter cari duit istrinya, tapi kaos kaki suaminya tidak pernah diurusi. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, wanita terbaik itu salah satunya adalah dia adalah al-wadud. Siapa itu? Yang besar rasa cintanya. Cintanya besar dan tahu cara mengungkapkannya. Mengungkapkan cinta bukan hanya dengan kalimat I love you, tidak selamanya. Mengungkapkan cinta dengan perkataan. Mengungkapkan cinta dengan perasaan. Mengungkapkan cinta dengan perhatian. Mengungkapkan cinta dengan sikap. Banyak ibu-ibu, saya sayang banget sama suami saya, subhanallah. Tapi tidak pernah ngurusin suaminya. Saya tuh udah cinta sama kamu, gak perlu saya ucapkan lagi. Padahal cinta itu bukan hanya dirasakan, tapi perlu untuk diungkapkan. Baik secara penampilannya, ibu-ibu jaga penampilan, itu bukti ibu cinta kepada suami. Jangan cinta kepada orang lain. Maksudnya kalau keluar rumah penampilannya bagus, tapi pulang ke rumahnya kepada suaminya penampilannya kurang bagus. Maka subhanallah itu belum bisa disebut mencintai suaminya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti istri mandiri nggak hanya bekerja dan menghasilkan uang sendiri, Nggak tapi harus. dengan memanjakan suami itu juga mandiri, menjaga Mandiri, anak mandiri, subhanallah. banyak banget. Berarti mandiri nggak hanya bekerja sendiri. Tapi tidak dilarang ya dalam Islam istri bekerja. Iya. Asal dapat ridho suami. izin suami. Intinya sih ibu-ibu di rumah ridho suami. Betul. Keluar rumah aja ridho suami. Oke jamaah jangan Tunggu. Itu tadi coba kata-kata tadi. Keluar rumah ridho suami. itu kepada siapa? Kepada istri dong. Oh kepada istri. Kan istri harus izin. Ricis, dengerin. Itu kata-kata terselubung tuh. Nah, Tapi Ustadz istri saya selalu izin, sayang sebentar ya saya keluar nggak lama mau collab mau ini mau Oh, itu. iya, Istri saya selalu izin iya. biar Tapi suami kalau menjadi cuma mau tenang. ke toilet ngapain mau izin ya? Oh Udah itu kan masih ketahuan. dalam rumah Ustadz. Oke jamaah jangan kemana-mana ya, setelah ini masih ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu indah jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.